Nah, terus bagaimana kalau kondisi kita memang tadi disebutkan kita itu semangat dan pengen mengajak yang lain itu juga semangat ya. Ini merupakan keutamaan sangat luar biasa sekali, masuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tidak beriman salah seorang dari kalian dengan keimanan yang sempurna sebelum dia itu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya ya. Karena semangat dalam ibadah ini kita senang ya kayak gitu nikmat ya. gitu. Nikmat ini ya seperti itu. Maka ini jangan dibiarkan sendirian ya, orang lain ini seperti merasakan apa yang kita rasakan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Ini kita puasa sudah 15 lebih nih, Ustaz. Iya, ini sudah 18 atau 19. Oh iya. Jadi ada yang sebagian semangatnya kendu, ada yang semangat. Ya. Mumpung kurang dikit, ayo ditambah semangatnya gitu ya. Ini kalau saya bersemangat ini kan pengennya tidak sendirian Ustaz ya. Pengennya ngajak, tapi kita itu bukan dai gitu, kita masih belajar gitu. Pripun sarannya Ustaz? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ya inilah fenomena yang terjadi Mas ya. Ini bukan Ramadan ini saja. Jadi tiap Ramadan ini bisa ditebak. Sana muncul orang-orang yang sangat luar biasa semangatnya di awal. Setelah itu mengeduh sampai habis semangatnya. Ada sebagian yang mereka itu dari awalnya sudah semangat dan memuncak semangatnya itu di akhir-akhir Ramadan. Ini ada juga. Ada sebagian yang memang dari awal ya nggak semangat, biasa-biasa saja. Ini juga ada. Ini sebenarnya tergantung ilmu dari orang-orang tersebut ya dan kebiasaan mereka. Orang kalau sudah mengilmui keutamaan Ramadan dan dia sudah persiapan sebelumnya, ini nanti nggak akan terjadi yang satu dan kedua ya. Jadi orang yang semangat terus kemudian kendur, ini dia memang tahu ilmunya, tapi dia kurang persiapan sebelumnya ya. Dia dadaan gitu ya, baca Al-Quran dadaan, sholat dadaan, akhirnya futur sendiri ya. Ada yang kedua tadi yang saya sebutkan, dia semangat dan memuncak di akhirnya. Ini orang yang tahu ilmunya, tahu keutamaan Ramadan dan dia memang sudah persiapan sebelum Ramadan itu tiba. Ya. Ada jenis orang yang dari awal sudah nggak semangat, itu biasa aja gitu ya. Kayak dari biasa. Ini orang yang nggak tahu ilmunya, gitu kan, dan juga nggak membiasakan kebiasaan yang utama. Jadinya seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau kondisi kita memang tadi disebutkan kita itu semangat dan pengen mengajak yang lain itu juga semangat ya. Ini merupakan keutamaan sangat luar biasa sekali, masuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tidak beriman salah seorang dari kalian dengan keimanan yang sempurna sebelum dia itu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya ya. Karena semangat dalam ibadah ini kita senang ya kayak gitu nikmat ya. Gitu. Nikmat ini ya seperti itu. Maka ini jangan dibiarkan sendirian ya, orang lain ini seperti merasakan apa yang kita rasakan gitu ya. Caranya bagaimana? Yang pertama ya sesuai dengan keilmuan yang kita miliki, gitu ya. Yaitu dengan menyampaikan apa yang sudah kita ilmui kepada orang-orang terkait dengan masalah keutamaan Ramadan, misalkan malam bulan Ramadan dan seterusnya, ya. Itu bisa membangkitkan semangat mereka. Dan juga diajari juga teknis ya, jadi cara beramal ini kan diajarkan Rasulullah juga. Kalau tadi persiapan kalian sudah terlanjur bagaimana? Intinya diingatkan dia untuk terus beramal saja sesuai dengan kemampuannya, gitu ya. Nanti akan baik juga buat dirinya. Gitu ya. Tuh, terus kemudian ya kita juga bisa melalui wasilah yang lain ya. Sekarang kan banyak video Mas ya. Video-video dakwah, terus kemudian artikel-artikel dakwah dan seterusnya. Karena keterbatasan ilmu yang kita miliki bisa ya cari itu, kemudian kita share kepada saudara-saudara kita. Harapannya itu tadi biar mereka itu juga bisa bersemangat untuk meraih keutamaan bulan Ramadan ini dan terus sampai akhir. Ke saudara, keluarga dulu saja. Oh iya, jadi kepada siapa yang pertama kali sih kepada orang terdekat dengan kita. Ya. Itu keluarga, di sana ada orang tua kita, di sana ada istri dan juga anak-anak kita. Ya, maka ini adalah orang yang paling pertama untuk mendapatkan kebaikan ini. Kemudian setelahnya ya orang-orang yang dekat dengan kita, baik teman-teman kita, terus mungkin karyawan-karyawan kita dan seterusnya.
cara yang paling efektifnya mengajak kan kita kan kalau menyerukan dalil kan belum bisa tapi masih belajar. Tadi kan ada video terus Iya. mungkin ada tipsnya Ustaz. Iya. Terkait dengan share seperti itu, mungkin ya ini zamannya ya kita sendiri bisa menyadari dan mungkin terjadi pada diri kita juga ya. Jadi kalau share video itu dipilih ya video-video yang mungkin durasinya nggak panjang, terus fokus pada satu materi yang kita harapkan gitu ya. Artikel juga seperti itu, pilih artikel-artikel yang mungkin ringan gitu ya dan nggak terlalu bertele-tele. Ini bisa di-share yang mungkin itu terkesan pendek videonya, artikelnya terkesan nggak panjang gitu ya, tapi kalau sudah dibaca dan itu nanti insya Allah kalau dia mengharapkan kebaikan, ini mudah bagi pembaca atau pendengarnya atau pemirsanya itu untuk bisa merubah dirinya gitu. Nah, kembali ke keluarga ini Ustaz. Kalau kita ngasih contoh kebaikan buat keluarga ini ya. Saya itu misalnya saya mau bersedekah ini, saya nyuruh anak saya Ustaz, masukkan, padahal saya sendiri kan juga bisa gitu Ustaz. Itu jadi kayak ngasih contoh gitu. Baik, itu sangat baik sekali, bahkan pendidikan untuk anak yang dia itu mungkin belum bisa berpikir karena pemikirannya belum optimal gitu ya, masih anak-anak dan seterusnya. Cara yang terbaik adalah bil qudwah, dengan ngasih contoh dan praktek secara langsung, itu terbaiknya. Seperti Rasulullah ya ketika bermajlis makan bersama keluarga, waktu itu ada Ibnu Salamah ya kalau salah namanya. Nah, itu dinasihati Rasulullah ya secara langsung ketika dalam kondisi makan. Ini kan praktek langsung ya. Yaitu baca bismillah, makan pakai tangan kanan, makan yang paling dekat ya. Ini sampai Ibnu Salamah itu setelah dewasa meriwayatkan ini mancep gitu lah. Jadi anak kecil itu dia mendapatkan pengajaran bukan menyampaikan dalil terus itu malah kurang ini diterima karena itu ada levelnya orang-orang yang dewasa sudah berpikir matang. Adapun anak kecil yang butuh contoh ya. Misalkan sholat jamaah ya kita berangkat bareng gitu ya. Diajak gitu anaknya. Laki-laki diajak berjamaah. Terus misalkan contoh sedekah tadi juga seperti itu. Itu nanti anaknya yang misalkan masukkan atau bapaknya juga bareng-bareng gitu ya. Bapaknya masukkan, anaknya juga masukkan gitu ya. Ini sangat punya efek ketika nanti dia itu dewasa. Ya, seperti Ibnu Salamah tadi. Ya. Seperti membiasakan ya, membiasakan. Iya, jadi dikasih contoh plus memberikan kebiasaan yang baik bagi mereka. Jadi tepat seperti itu. Kalau dihubungkan Ramadan ini keluarga ini dioyak-oyak. Iya. Kalau di keluarga memang kita harus terwewet gitu. Iya, dioyak-oyak seperti itu. Ini juga ada riwayatnya terkait masalah ini. Jadi Rasulullah di bulan Ramadan ini membangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk beribadah di malam hari. Ya, ini diambil kesimpulan bahwasanya ibadah itu ya saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kalau suami semangat, istrinya ini juga disemangati, anaknya juga seperti itu. Istrinya lagi semangat, pasangannya ini lagi kendu, ya disemangati. Jadi memang isinya seperti harus saling menyemangati di antara anggota keluarga. Paling susah itu ya sahur itu loh. Waktu sahur itu mesti warasa anaknya ini belum terbiasa. Kita harus bengok-bengok ngoyak-ngoyak itu. Gitu. Ya untuk sahur itu ya emang ya usaha, hasil kan sukanya kayak masih tidur gitu ya. Itu gini caranya, nanti ketika sebelum bangun ya atau ini sebelum dia tidur, ketika bangun itu ya diajak ngobrol gitu, nanti malam sahur gini. Malamnya itu ya sebelum tidur. Iya sebelum tidur atau sorenya gitu ya. Besok sahur nanti tak bangunkan gitu ya. Nanti kalau dibangunkan yang mudah ya gitu ya. Nanti ini sebagai pancingan, nanti biar sahur itu lebih mudah. Gak kaget. Gak kaget, sudah kasih tahu. Gitu ya. Jadi mungkin saya bisa simpulkan obrolan kita. Iya. Terkait dengan menebar kebaikan ini, ya, terutama di bulan Ramadan ini sangat dianjurkan sekali, ya, dengan cara-cara yang tadi sudah kita bahas, ya, terutama pada orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, ini ada sunnahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Dan ini bisa tegak ya, dalam artian kebaikan tersebut bisa betul-betul bermanfaat dan juga bisa tertunaikan, yaitu dengan cara qudwah tadi ya, dengan cara mencontohkan pada anggota keluarga kita ya, selain kita menyeru, selain kita minta mau terus membimbing gitu ya, itu harus ada qudwah contoh nyata. Dan ini semuanya nggak lepas dari ilmu ya. Maka kalau orang punya ilmu, mudah untuk membimbing, mudah untuk menyeru dan seterusnya. Itu poin-poin pokoknya terkait dengan pelajaran kita pada pagi kali ini. Bahwasanya kebaikan ini harus disebarkan, tularkan, nggak usah egois. Terus yang kedua, kita mengajak anggota keluarga kita ya dengan cara qudwah dan memperkuat keilmuan kita. Gitu. Terima kasih, jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum, barakallahu. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi di kesempatan yang lain. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.